ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tentu saja jalan kita tidak selalu lurus. Karena apa? Ya karena minimal ada dua yang sangat mempengaruhi di dalam diri kita. Yang pertama, di dalam surah Yusuf disebutkan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ada yang menyuruh kepada keburukan. Jadi setiap hari kita berjihad melawan hawa nafsu. Selama kita masih belum tidur, masih ada bisikan nafsu yang disebut dengan nafsu ammar. Dan tentu saja kita terus akan berusaha berjuang, ya, berjihad melawan hawa nafsu ini agar nafsu kita itu suatu saat menjadi yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya, di dalam juz 30 disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, ya, dan masuklah ke dalam surga. Ya. Betapa nikmatnya ya apabila kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, dan mudah-mudahan juga kita ini terus dengan kehadiran kita melaksanakan sholat jamaah, kita berjamaah, kemudian mengikuti terus kajian-kajian, ya, sehingga di dalam kajian, di dalam sholat tadi kita ingat kepada Allah, ya, kemudian akhirnya hati kita menjadi tenang. Dan tidak ada yang lebih utama daripada mendapatkan ketenangan itu kecuali apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah. Jadi ulun diundang, diminta ke rumah seseorang karena menangani kasus kecanduan handphone, ya, tidak mau sekolah, kemudian kalau kemana-mana handphone ini dibawa, termasuk ke dalam WC dibawa juga. Jadi biar generasi kita ini Pak, ya lumayan antik juga ya, anak-anak kita jadi ini perlu diperhatikan, ya, sampai ke WC saja dibawa handphone. Jadi perlu kita tegur juga ya. Jadi karena memang disebutkan di dalam hadis-hadis kan bahwa kita itu disunahkan Nabi jangan berlama-lama di dalam WC. Nah kalau main misalnya anak-anak muda ini sekarang Mobile Legend kan, kalau itu main Mobile Legendnya setengah jam, lama sekali dia berada di dalam WC kan. Nah, padahal sunnahnya jangan berlama-lama di dalam WC. Ya kecuali dia ngalih badan misalnya masih hendak keluar, pulang rasanya di dalam. Nah ini mau tidak mau ya terpaksa balik lagi. Tapi kalau tidak ada hajat, ya maka disunahkan jangan berlama-lama. Ya, karena disebutkan di dalam hadis bahwa WC ini adalah rumah ataupun tempat dari syaitan. Nah, jadi bagaimana permasalahan yang dihadapi ini? Kadang-kadang dengan orang, ya, kata beliau bisa menghadapi, ya, dengan anak buah bisa mengontrol, ya, anak buah tidak ada yang tidak taat. Kenapa Pak dengan anak pun ini kada bisa ibaratnya tuh tegas atau tidak bisa marah, tidak bisa, ya. Mungkin karena memang anak ini baik Pak, ternyata anak ini contoh kasusnya ini anak yang baik kan sebenarnya. Tapi karena sayang kan akhirnya tidak bisa yang keras dengan anak. Nah, ternyata ya salah satu yang kita tanyakan, ya, jadi kalau ada masalah keluarga, masalah orang tua dengan anak, masalah anak kita bukan hanya anaknya yang kita tanya, ya, anak-anaknya yang kita salahkan atau kita ibaratnya itu
juga orang tuanya. Jadi ulun tanya, sampean ini sholat 5 waktu lah, minta maaf ya biar ini sholat 5 waktu. Nggih, ulun sholat 5 waktu tidak ditinggal. Baru kemudian pertanyaan kedua, adakah pian ini ya sesuatu yang bersifat mistik, gaib, ya ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu kesaktian dan sejenisnya, ya yang memang kadang-kadang disitulah sumber daripada pengaruh daripada sihir dan jin. Tidak ada. Yang ketiga, apakah ada di dalam pekerjaan pian ini sesuatu yang melanggar agama, ya, baik itu kerjaannya, baik itu penghasilannya. Ya, ulun ini di PNS Pangkalan ya, presiden kan. Ya kadang-kadang kita jujur ada atasan yang dalam tanda kutip nakal lah, ya, yang sedikit menyeleweng atau banyak. Nah, kita baik-baik aja, tapi atasan atau lingkungan atau anak buah bisa juga baik ya. Jangan sidir. Jadi sidirnya baik aja, anak buah yang jahat, jangan aneh-aneh. Tapi ini namanya ya di dunia politik atau dunia pemerintahan disebut oknum. Ya. Mudah-mudahan tidak semua seperti itu. Ya, kasus ya. Sama seperti kita di dalam kehidupan ini, ada yang baik, ada yang tidak. Dan kita berdoa mudah-mudahan semakin banyak yang baik. Ya, walaupun berita-berita luar biasa banyak yang negatif dan mungkin banyak juga masyarakat itu bahkan apatis. Bahkan beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu justru terjadi demonstrasi dan penjarahan. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Nah, ini salah satu ternyata adalah berkenaan dengan yang keempat yang menanyakan adalah apakah pian rutin mengikuti pengajian. Nah, kata beliau ini juga ini yang kurang. Ya, sudah lama ini tidak mengikuti pengajian. Ya, kenapa? Ya karena memang ketika kita duduk di masjid, ketika duduk mendengarkan majelis taklim atau taklim kajian Islam, maka apabila sambil menunggu sholat berjamaah berikutnya, maka malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Nah, inilah modal kita. Ya, ketika kita duduk, apalagi menunggu sholat, sambil menunggu sholat berikutnya, maka ada doa malaikat. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Kita bawa istri kita juga, ya mudah-mudahan juga kita disayangi Allah, ya ampuni Allah, istri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, ya menjadi salah satu wasilah cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, penjagaan Allah, yaitu apa tadi? Ya, Allahumma lahu, ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia. Ya, dapat kesayangan dari Allah sehingga kemudian kita bisa terjaga. Jadi ikhtiar pian mana usaha piannya akan datang. Kalau pian tidak bisa ke masjid, ya pian datangkan ustaz ya, ke kantor pian supaya adalah ya kita itu mendapatkan makanan apa? Makanan hati, makanan ruh. Ya, makanan hati kita, makanan ruh kita itu ibadah, zikir, segala macam kebaikan. Ketika makanan itu tidak ada, kurang gizi roh kita, hati kita, apa yang terjadi? Hati menjadi keras, ya mudah untuk dipengaruhi nafsu dan dipengaruhi oleh syaitan. Nah, yang pertama tadi adalah nafsu. Yang kedua di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan ya, setan itu tadi dia memberikan waswas. Dialah setan yang memberikan waswas ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, daripada golongan setan jin dan setan manusia. Setan jin yang tidak kelihatan, ya setan manusia yang kelihatan, yaitu manusia-manusia tapi sudah terpengaruh oleh bisikan setan. Dan salah satunya adalah yang juga banyak sekarang terjadi, yaitu adalah munculnya yang disebut dengan orang ketiga. Orang ketiga di dalam rumah tangga.
istilah dalam tanda kutip ya untuk memberikan sebuah istilah ya, adanya orang ketiga. Kan berdua saja Pak, istri dan suami. Kalau bertiga berarti suami, istri-istri ya. Atau suami, istri, pelakor, perabot laki orang. Dan ini ternyata menyebabkan luka batin, penyakit atau yang disebut kalau di dalam ilmu psikologi disebut dengan trauma. Ya, trauma ini ada juga di dalam medis. Ya, trauma itu misalnya luka tumpul, kecelakaan, itu trauma terbuka, trauma tertutup. Ya, lukanya terbuka atau tertutup. Tapi kalau di dalam istilah psikologi disebut trauma ini adalah sesuatu sakit hati, ya, perasaan luka di dalam batin ya, karena suatu masalah. Bisa karena masalah dengan orang tua, dengan anak, kan ada juga sakit hati benar. Kenapa pian baji anak mulung ini? Nah, ya kan? Ini berarti orang tua sakit hati dengan anak, luka batin. Ada juga anak sakit hati dengan orang tua. Ulun sakit hati benar dengan abah ulun ini. Kenapa? Jadi sakit hati. Dari halus ulun dibedakan terus. Ya. Orang lain terus bagus. Ternyata anak-anak ini ada juga yang tahan. Itu coba lihat di sana. Ya, sana tuh kayak ini. Yang tahan kan dia berusaha mengejar. Tapi bagi anak yang tidak tahan, ya, atau dia berpikir negatif, wah, orang tua ini selalu merendahkan, orang tua ini selalu membanding-bandingkan dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu dan seterusnya. Kadang-kadang akhirnya ciri-cirinya kadang-kadang anak-anak seperti ini akan mengalami yang disebut rendah diri, ya, kepercayaan dirinya kurang karena terlalu diulang-ulang di rumah kebanyakan. Jadi memang harus pilihan kata juga memang harus tepat. Judul kita pada hari ini adalah Satu Atap Dua Dunia. Satu Atap Dua Dunia, mengobati luka batin karena orang ketiga. Nah, insya Allah ini paling-paling di anak pian lah, cucu pian, kira-kira yang kita jaga. Ya, karena memang di surah Allah ya, di dalam surah At-Tahrim, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah dirimu dan keluargamu ya daripada siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang sudah paham dan sudah mengerti bahwa rumah tangga itu bukan hanya sekedar tempat ya kepentingan nafsu, kepentingan fisik, ataupun juga kepentingan suami kepada istri, istri kepada suami. Bukan hanya kepentingan yang sifatnya duniawi. Ya, tapi apabila kita betul-betul menjalankan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya, maka rumah tangga itu menjadi ibadah, menjadi ladang ibadah. Tempat kita berkasih sayang. Ya, bahkan kasih sayang ini diperintahkan di dalam hadis Rasulullah. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, saling berkasih sayanglah kalian dengan apa yang ada di bumi, niscaya akan mencintai kalian, menyayangi kalian apa-apa yang ada di langit. Jadi bila kita berkasih sayang, apa-apa yang ada di langit akan menyayangi. Ya. Nah, tugas kita adalah terus menumbuhkan, ya, terutama yang masih pernikahannya ya 1, 5 tahun, 10 tahun. Kalau bapak-bapak yang senior ini sudah insya Allah teruji sudah ya cintanya. Ya. Artinya masih bertahan, masih setia sampai sekarang. Kemudian, nah apabila muncul orang ketiga ini, ya maka mulailah ya ujar ibu-ibu tuh rasa berguncang bumi, rasa berguncang bumi, ya rasa ada berjajab. Nah,
Sampai yang belum ceritakan ya, di sini kan belum kisahkan belum ya. Jadi sampai ada ibu-ibu itu berjalan ya, pokoknya dari Banjar, dari kilometer berapa, ketika mendengar suaminya nikah lagi, maka tidak terasa berjalan sampai kepala 10 atau 15 hanya sadar sampai sudah di kepala 15 ya, sampai rupanya sambil di jalan berapa boleh ya, sudah setia merintis mulai bawah mulai nol apa kekuranganku ya kan. Jadi ibu mungkin pikiran sini ya, mungkin sambil menangis di jalan. Kadang kalau sampai kalau 10 kalau 15 karena sadar belum ya sampai situ sudah berjalan. Nah, kenapa? Ya begitulah. Dan ini bukan kesurupan malah. Ini jangan semuanya sesuatu itu ditinjau dari sisi yang seperti itu. Kadang-kadang kita di Indonesia ini ya itulah sedikit-sedikit ada baik keluarga yang seperti itu. Padahal penyakitnya perlu batuk, bawanya, bawa ke orang pintar, sedikit-sedikit orang pintar, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita memang harus waspada. Dan ini salah satu yang bisa menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. Adanya pelanggaran dari sisi akidah. Ya. Minta kepada memang ya datang ke perdukunan, ya. Hati-hati juga sekarang ini juga banyak yang apa istilahnya itu trik-trik dukun itu Pak menggunakan trik namanya, menggunakan teknik tipuan. Jadi kalau pian Anda melihat ya trik-trik perdukunan di Indonesia, pian bisa lihat di YouTube ya, itu diungkap oleh pesulap merah Pak. Nah, tahu lah pian pesulap merah. Nah, jadi pesulap merah itu semua yang ada di Indonesia ini macam-macam perdukunan itu dimasukkannya di dalam apa di YouTube-nya. Jadi dibongkarnya Pak. Misal contoh ya, kita misalnya ke orang pintar, ini yang salah satu dibawakan oleh pesulap. Jadi dibawakan, kemudian ketika datang disediakan oleh apa tadi orang pintar jadi kelapa diletakkan di depan kita, banyak kelapanya misalnya. Jadi diambil satu, didekatkan ke orang yang sakit, lalu kemudian apakah dibaca-bacain atau mantra dan sebagainya. Setelah itu ya diberitahu, wah ini yang ini kelihatannya ada santet ya. Dan ketika dibelah ternyata di dalam kelapa tadi ada paku, ada rambut dan sejenisnya ya. Apakah itu betul? Ya ternyata tidak ya. Ternyata sebelum orangnya datang kelapanya dilubangnya halus-halus Pak ya. Dilubangnya halus-halus saja dimasukkan benda-benda tadi ya, termasuk berwarna merah supaya kayak darah. Habis sudah selesai, nah baru dilem pakai lem Korea. Ya, jadi kadang kelihatan kan. Ya. Nah ini trik-trik itu ternyata, dan ini banyak masih. Ada lagi nanti tangan, misalnya kita datang tiba-tiba, ya, yang orang pintar ini menyimpan apa itu tadi darah ayam, misalnya, ya dimasukkan ke dalam plastik atau ke dalam ya sesuatu yang mudah pecah. Jadi disimpannya dulu, pas kita lengah sedikit, dioleskan darah Pak. Ini kemungkinan ada sihir, ada santet atau ada penyakit di dalam tubuh. Nah ini juga perlu kita hindari ya. Ini salah satu bagaimana kita bisa mendeteksi ya, jangan sampai jatuh kepada perdukunan. Nah, baik ya. Kemudian luka batin bukan hanya bagi pasangan tapi juga anak-anak dan keluarga besar. Jadi semuanya memikirkan keluarga, apalagi kalau sudah tahu. Dan kadang-kadang ya anak-anak kita ini, generasi muda kita ini, ada juga yang memang dia tidak sanggup Pak, mau diberitahu ke abah ini bapaknya aja stroke, ya kan? Hendak diberitahu ke mama ada aritan jantung. Nah, jadi kasihan dia ini kada ada tempat. Ya. Alhamdulillah di Al-Jihadnya sudah buka, ada tempat konsultasi. Jadi banyak aja Pak. Jadi ternyata bukan hanya jamaah Al-Jihad ini yang datang. Bahkan ada kemarin datang dari Kalimantan Tengah Pak. Dari mana? Yang dapat dari YouTube, dari Instagram, dari share. Jadi rupanya jauh sekali ngajak kawannya Masjid Al-Jihad ini. Ya kita alhamdulillah bersyukur sekali dengan keberadaan pelayanan jamaah yang mudah-mudahan menjadi amal jariah pian seberata. Ya ada yang membantu berbagai kegiatan
kegiatan, ada yang mendanai, ada yang berinfak, wakaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua menjadi amalan kita bersama. Yang berikutnya ya, di dalam latar belakang masalah ini ya, disebutkan fenomena perselingkuhan ini mulai sangat meningkat ketika ada handphone ini. Jadi handphone ini menjadi alat ya, jadi alat dari setan ya, bisik-bisik melalui ya sosial media. Ini juga banyak sekali, dan hati-hati ya, terutama ibu-ibu lah. Jadi ulun sampai menemukan ada yang ibu-ibu tertipu, Bu. Sudah umurnya 60 sudah ya, 60 lebih tertipu, Pak. Bisa, Pak. Laki-laki juga bisa tertipu. Jadi dia kan kebetulan buka Facebook, Pak, namanya Facebook. Jadi Facebook ini kan namanya berkenalan atau ada macam-macam. Kalau kita mengirim nanti ada yang menyebut. Ternyata di dalam di Facebook itu pun ada mafia. Mafia namanya kalau bahasa Inggrisnya love scamming ya. Jadi penipuan melalui rayuan, melalui gombalan, ya melalui kata-kata cinta. Itu di luar negeri sampai ke Indonesia. Rupanya di luar negeri sudah, di Indonesia mulai ditiru. Jadi hati-hati kena kalau di Facebook biar enggak, atau di WA biar enggak, assalamualaikum, Pak Haji ulun mau kenalan lampian. Nah itu kita waspada dulu. Jadi siapa? Jangan sembarangan terima ya. Jadi ulun ini karena apa istilahnya, ada juga basic sosial media, ya ternyata memang ada godaan seperti itu, dan ulun membuktikan assalamualaikumnya. Ya, bila ulun kadang-kadang ya kadang-kadang ya waalaikumsalam sampai aja betul hapus. Ya karena kadang-kadang bila sudah ditawari apa keinginannya apa, pelayanan apa, cara nyautin, betapun lagi, lain sudah ini. Kalau gelagat lain kita hindari ya supaya dilanjutkan. Nah ini contoh, dan kemudian konflik rumah tangga ini bisa menimbulkan ya depresi, sakit hati, kecewa, patah hati, ya namanya sekarang depresi. Jadi kita bila ada keluarga kita, ya anak cucu kita, keluarga besar kita, ada mulai kan dia sembunyi begadang di kamar, tapi mau makan. Nah ini ciri-ciri namanya depresi ya. Artinya dia kehilangan minat bekerja, malas ya, sekolah malas dan seterusnya. Ini mulai gejala depresi ya, makanya disebutkan dalam hadis Nabi itu kan kita disuruh berdoa berlindung daripada cemas. Depresi ini masuk kategori sedih. Di dalam hadis Nabi itu kan berlindung daripada cemas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang kedua ini hazan, sedih. Jadi depresi ini masuk kategori sedih, kesedihan yang mendalam, berlarut-larut. Ya, orang yang dicintai meninggal itu bisa. Jadi berlarut-larut. Kalau ibu-ibu itu kadang-kadang ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun. Jadi itu perlu sekali kalau kita punya keluarga perempuan ya, yang meninggal suaminya, itu harus memang dibantu. Ya kadang-kadang harus dibantu. Ya, sering-sering dibawa pengajian. Depresi, kecemasan dan trauma. Dan anak-anak itu kemudian juga dia merasa kehilangan rasa aman di rumah. Karena apa? Karena kalau ada orang ketiga ini rata-rata adalah yang terjadi suami istri berkelahi, ya bertengkar. Karena apa? Orang yang diselingkuhi atau orang yang menjadi korban, maksudnya adalah misalnya suami yang berselingkuh, maka istri ini kecenderungannya Pak mengungkit-ungkit ya, padahal kita lagi bebanderan masalah, misalnya lagi berbicara tentang nukar sayur misalnya, nukar iwak, tapi tiba-tiba ujung istri itu, makanya ya lagi buka warung situ, warung janda Pak. Jadi apa aja ujungnya ya, ujung dari yang korban ini ya, korban yang diselingkuh ini sering mengungkit-ungkit Pak. Ini laki-laki nggak perempuan kan? Ya, jadi kemarin ada juga datang ke tempat dulu. Ini laki-laki. Nah, jadi laki-laki ini apalagi sebelumnya dia sudah mengalami kecanduan obat, aduh makin parah Pak. Dia sebelumnya kecanduan obat, ya. Kemudian dapatnya istri ada, sebenarnya tidak sampai zina, ya, tapi zina juga termasuknya.
kata baru zindari, apa tadi tidak sampai perselingkuhan tapi pacaran lah, ya kalau WA ketahuan suaminya kan, ya. Tapi suaminya dia akan selalu mungkin. Kata saya, jarulun apa pian ini sebelumnya apa ulun minum obat masih lah sampai hari ini ada kadang-kadang. Jadi habis itu ya yang pertama ya memang harus bertobat. Yang pian ini sudah namanya kalau obat-obatan ini Pak rata-rata Pak ya orang-orang yang mengalami minum obat-obatan, minum minuman keras ya, dan dalam jangka waktu bertahun-tahun, pertama cemas. Ya, yang kedua adalah paranoid, curigaan. Ya. Kalau cemas ini tiba-tiba misalnya mobil ambulan Al-Jihad lewat, miau. Beliau ini karena cemasnya itu, wah ada mobil polisi, padahal mobil ambulan Al-Jihad lewat, tapi di dalam pikiran ini adalah timbul kecemasan berupa akan ditangkap oleh polisi. Itu bisa terjadi. Nah, biasanya ya. Baru sampai latar belakang masalah. Oke, yang terakhir kita sampai sini dulu, nanti kita sambung. Fakta penelitian, nah ini perlu kita perhatikan untuk menjaga keluarga besar kita, anak cucu kita. 60% kasus perceraian di Indonesia adalah gara-gara pelakor orang ketiga. Ya. Yang kedua, menurut WHO 1 dari 3 perceraian dipicu perselingkuhan. Kemudian riset psikologi keluarga, 70% anak dari keluarga konflik mengalami trauma jangka panjang. Jadi jangka panjang. Ya, memang anaknya misalnya jadi kurang percaya diri. Ya, anaknya bahkan ada yang salah satu kasus itu lambat menikah Pak. 30 kan mau kawin. 35 kenapa julun karena kawin lagi belum tiap hari ya abah tuh kelahi ya tiap hari melihat abah tuh kelahi jadi jarang kan sama ya takdir seseorang itu berbeda-beda. Nah sekarang yang paling penting bukan pandang mama abahnya kelahi tapi pandanglah dari apa yang terjadi pada abah mama itu bagaimana nanti di rumah tangganya itu tidak terjadi lagi. Apa sikap mama yang harus dikurangi, apa sikap abah yang harus dikurangi, ya supaya jangan terulang di rumah tangga kita. Nah, jangan sampai terbalik karena itu namanya feedback negatif. Kita ambil hikmah dari orang tua itu, tapi jadi negatif. Hikmahnya diambil yang negatifnya. Ya. Tapi kalau dia ambil hikmah positifnya apa? Aku berniat ya, menikah supaya jangan sama dengan orang tua. Aku berniat insya Allah akan belajar kursus nikah, sekolah pranikah sebelum menikah. Ya. Jadi disiapkan dulu. Oh bisa jadi ini mama abah tuh memang dulu belum belajar psikologi pernikahan. Itu ada bukunya Pak, psikologi pernikahan, psikologi perkawinan sekarang ada. Jadi atau lagi yang lain di dalam hadis-hadis Rasulullah dan kitab-kitab lama banyak ya, tentang. Nah, demikian dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang dengannya dari Allah SWT ya segala kekurangan dari diri sendiri ya. Intinya adalah tadi yang pertama jagalah sholat bagi laki-laki kita khususnya berusaha yang berjamaah. Yang kedua membiasakan mengajak keluarga besar kita ke pengajian karena disitulah makanan gizi kita, gizi hati, gizi roh kita. Yang itu nantinya bisa mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang Allah datang, maka di dalam hadis kursi itu kan disebutkan, ya, wahai Jibril cintailah sebulan, ya. Maka Jibril pun akan disuruh untuk mengumumkan ke seluruh manusia agar mencintai sebulan. Nah mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu yang dalam hadis kursi tadi agar kita mendapat cinta Allah dan kemudian kita pun juga ya terjaga ya dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.